selesaikan. Kabur. Sebentar. Ben. Bang, ini mau tanya tentang Bang Juma punya Al-Quran. Kenapa ada Muhammad mati tidak bangkit-bangkit? Selesaikan dulu itu bayi. Belum selesai bayi Tuhan itu. Selesaikan dulu, Bang. Nabi Belum Musa dapat bangkit nggak? endingnya. Benar, dia tanya. Muhammad mati nggak bangkit-bangkit. Kenapa ya, Bang? Di dalam Yang bangkit dari kubur itu setan. Yang keluar dari kubur itu setan. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus katakan itu di mana? Tapi dengan nama Yesus kita semua selamat. Kenapa kenapa kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, kenapa dengan nama Dia saja kita disembuhkan? Justru kau menjual nama Yesus, kau nanti Yesus mengatakan. Tapi kenapa yang keluar kalau keluar dari kubur itu Yesus, adalah iblis, Bang. Iblis bisa kesembuh orang, Bang. Ya, biarin aja, nggak masalah. Anda kan bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Jawaban saya, menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Jadi yang keluar yang Anda sembah itu, yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis, ngaku Yesus. Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari alam kubur. Oke? Makanya iblis yang keluar dari kubur ini mengajarkan kalian menyembah anak bayi. Otak dimatikan, akal dimatikan. Daya berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1:19. Otak kalian sudah tidak difungsikan lagi. Abang tak mengerti, abang tak belajar agama Kristen. Bagaimana saya tidak mengerti? Saya pakai akal, sedangkan Kristen tidak pakai akal dalam mempelajari, dalam mengimani agamanya. Karena dilarang dalam Bible. Bible melarang kemudian berpikir. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kenapa kalian imani Yesus yang bayi ini Tuhan? Karena kalian tidak menggunakan akal. Karena memang dilarang. Kalian hanya didoktrin, didogma untuk percaya. Yakini aja, percaya saja, yakini aja. Tidak usah kupikirkan. Itu. Coba. Sebut nama Tuhan Yesus saja, sakit bisa sembuh, Abang. Ya, itu karena setan. Itu karena mau Tuhan, bukti. setan termungkin semua orang. Itu karena setan, mau bukti. Nanti Yesus akan mengusir orang yang bermukjizat pakai namanya. Karena yang dia sembah itu adalah iblis. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengusir mereka semua. Karena kalian itu membawa nama Yesus bukan menjalankan perintah Bapa. Kalian membawa nama Yesus, tapi kalian mengikuti keinginan Mesias yang adalah Yesus palsu itu. Siapa yang mengajari kalian untuk menyembah bayi Yesus? Bapa pencipta langit dan bumi? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Tuhan Yesus mencipta kita manusia awalnya bukan berdosa, Abang, tapi Adam dan Hawa sudah masuk dalam dosa. Nah, ini siapa yang mengajarkan kamu memfitnah? Siapa yang mengajarkan kamu memfitnah Nabi Adam sebagai pembawa dosa? Ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam itu mewariskan dosa, ada? 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 Tidak ada. Tetapi Yesus palsulah yang mengajarkan Paulus dalam Roma 5 nomor 12, yang mengajarkan bahwa dosa disalurkan dari satu manusia Adam ke alam bumi ini. Itu fitnahan Yesus palsu yang dia ajarkan melalui nabinya Paulus
agar kamu terdoktrin dengan fitnahan terhadap Nabi Adam alaihis salam. Mana coba tunjukkan kepada saya? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Kecuali Paulus yang mendengarkan bisikan dari Yesus yang bukan manusia itu. Coba Anda baca di dalam Roma 5. Kalau nggak salah, nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, itu siapa yang membisikkan bahasa begini? Bayi yang belum tahu apa-apa katanya sudah bawa dosa. Siapa yang ngajarkan kayak gini? Konsep dari mana ini? Konsep dari mana? Dari makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu? Siapa itu? Hanya abang sendiri tidak paham tentang agama Kristen, abang. Kalau abang paham, abang boleh tahu. Siapa itu yang keluar dari kubur? Bang, siapa yang keluar dari kubur? Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker. Oh, jadi saya mengejek. Saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur? Tuhan atau setan? Iblis. Nah, itu ada jawabannya. Yesus pun mengatakan itu, Yohanes 14 nomor 31. Bukan saya ngarang loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ada enggak sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini, ada enggak penyesat ngaku Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah makhluk ini dilempar dari alam kubur, baru muncul makhluk-makhluk ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah ada di langit. Dia datang mengecoh orang yang lain. Nah, Bang, kita pikir sederhana saja, bang. Kalau bukan Tuhan, kenapa dengan nama dia bisa orang sakit bisa disembuhkan? Banyak ada orang Islam yang sakit, stroke, apa, sembahyang nama Tuhan Yesus sembuh. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu dan juga Yesus-Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Yesus palsu datang melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika kamu mengobati orang dengan namanya, dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini, paman? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kuledakkan bisulmu. Gedebuk, kena sepak, meledak bisul, meleleh nanah. Ini Yesus yang mana? Kalau Yesus anaknya Maria nggak mungkin. Kenapa? Justru Yesus anaknya Maria marah. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi Yesus yang mana yang dipanggil di situ? Dalam nama Yesus, kutampar pipimu biar benjol mukamu. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin. Kalau Yesus anak Maria, kenapa dia mengusir orang-orang yang menyembuhkan orang sakit pakai namanya? Kenapa? Kenapa? Karena itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus penyesat yang kalian pakai untuk ngobatin orang. Coba kau berpikirlah. Yesus mengatakan Yohanes 12:31. Sebab penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sebab penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Keluar dari goa. Makanya kalian menyembah bayi. Tadi kebohongan
Nyata di depan kita bayi itu maha kuasa katanya. Apa? Sedangkan jangankan bayi, pada saat dia sudah dewasa saja dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi pada saat dia jadi bayi. Cobalah saudara-saudara Kristenku. Ayo, mari gunakan akal sehat. Jangankan pada saat bayi, pada saat dia sudah dewasa aja, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah dewasa loh. Apalagi pada saat dia masih orok. Apa semakin mengejek Tuhan Yesus nanti abang punya masker pun tak boleh buka. Siapa yang menghina Tuhanmu? Tuhanmu itu maha dahsyat, Tuhan kau itu. Tuhan kau itu hebat. Dia memiliki kuasa, bisa menyembuhkan orang. Iya kan? Tuhanmu Karena itu dia bisa. sudah di surga. Apa? Karena dia sudah di surga. Oh, Tuhanmu itu bukan yang ke surga. Yang naik ke surga itu adalah anak Maria. Tuhan kau itu nggak ke surga nantinya, dia ke neraka. Kenapa di ajaran Islam ada ayat yang berbunyi nanti agama Islam semua masuk neraka dulu? Oh iya, memang di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur berapa itu anak-anak? Ada yang ingat? 105 nomor berapa? Nomor 5 kah? Mazmur 104 kah? Kok jadi saya lupa? Ah, ini gara-gara iblis ini. Kok bisa? Kok jadi lupa saya? Ada yang bisa ingatkan saya nggak? Ada yang ingat nggak? Karena abang pikiran sudah setan sudah. Jangan kayak gitu dong. Mazmur 9:17. Mazmur 9:17. Apa di situ? Mazmur 9:17. Menyatakan bahwa murka Tuhan akan menelan orang-orang yang dihukum dan api akan memakan mereka. Bukan. Bukan. Mazmur 66. Mazmur 66 nomor 12. Astagfirullahalazim. Ya, Mazmur 66:12 juga. Mazmur 66:12. Semakin ganteng Bang Zuma ini semakin pelupa. Kenapa ya? Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah membiarkan kami sehingga bebas. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran surah Maryam ayat 71-72 itu betul adanya berdasarkan Mazmur 66 itu seirama. Jadi Mazmur 66 nomor 12, orang-orang yang masuk ke neraka ternyata dikeluarkan kembali. Kenapa? Karena mereka itu orang soleh. Tertulis di mana? Mazmur 66 nomor 12, Yudas 1 nomor 23. Ingatanku kembali, alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah. Nah, sedangkan di dalam agamamu semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Tertulis di mana? Markus berapa itu? 49 nomor 9. Markus 9 nomor 49. Yeay. Masya Allah. Bagaimana Bang? Di Kristen ternyata nanti semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Gimana itu Bang? Kamu gak takut Bang? Markus 9 nomor berapa Bun? 49. Iya, 949. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Yeay. Masya Allah. Jadi penyembah-penyembah bayi ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tertulis di mana? Markus 9 nomor 49. Cocok nih ga? Iya, cocok. Cocok. Allah, cocok nih. Cakaru di Indonesia kapasnya. Kada memang ipa imam. Ya, oke ya. Si mau kau Jadi datang parakang. Kristen semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Ya.
Kenapa perangan kau datang? Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan aku ya teman-teman Kristen, saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal. Bukan saya menghina, bukan saya menistakan, enggak. Saya berbicara berdasarkan data. Ada data di dalam kitab saudara. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Yang lahir katanya Tuhan, berarti bayi ini Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Bayi itu seluruh tubuhnya Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si bayi Yesus adalah Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu, berarti si bayi ini Tuhan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana akal Anda bisa menerima bayi ini Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan di dalam Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Yesus Tuhan Anda tertidur dan terlelap, siapa yang menjaga alam semesta ini? Saya bukan menghina, enggak. Tertidur dan terlelap. Saya tidak menistakan, tidak. Siapa yang menjaga? Saya hanya menolong Anda untuk memahami Bible. Anda renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kalau materi-materi kayak begini, saudara-saudaraku Kristiani, mustahile bulampetskan pendeta kalau ada dia menjelaskan narasi-narasi Bible seperti ini. Nggak mungkin. Kak bulam makangi pendeta ya pun nia pendeta ero na apelajara siagan jemaana perkataan-perkataan akan manne. Mustahile. Tidak mungkin. Mustahile. Mau kau datang besok balau? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari mana sih Bapak menerima bahasa balau kayak begitu? Cuman lidahnya seperti kau padahal Ada Rembo. Rembo. Salah nama ini. Kembarnya Rambo. Ejerika, Kristen Muslim Ejerika. Iklan dulu, iklan. Silakan baik, Bang. Paman. Izin Bang Om Andi Ganteng, benar mah izin. Jadi mengutip kata Bang Zuma barusan, beberapa lawan yang sudah berguguran ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa main futsal dan langsung makan bakwan ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa pargoi dan jadi tukang bangunan. Lucu ya. Kalian yang menuhankan keringat daki Firaun ya, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Kalian yang menuhankan klakson motor legenda, kalau naik cuma congor doktrin dan dogma. Anak bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu reinkarnasi seperti dewa ataupun bakteri amuba, mendingan kau sembah karung pupu urea. Ingat, itu saja. Urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi congor kau masih saja memutarbalikkan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 135.000 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Aduh. Dan nubuatan kedua malam ini, Wahyudi adik Wahyuni, pasal 87 Bani Babi, butir 1 lagi depresi. Seperti cerita lama teman-temanku ya. Seperti cerita lama. Dari nenek moyangku pinter pakai stocking mini, sampai nenekku menjadi joki motor GP, dan sekarang menjadi top player PUBG, tidak ditemukan satu dalil di buku kafir terkini Tuhan menjelma jadi bayi seperti serial kartun Bobo Boy Api. Kena kau.
Bahkan sampai gajah bersayap kupu-kupu. Tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1. Dan sampai kura-kura berlari dengan laju. Kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Isi kitabmu buat jantung kau itu kepencet. Setelah kau baca, otak kau pun kaget. Seperti nenekmu kiper yang terpeleset, bergelut dengan kakek kau penari balet. Ya? Iya. Catat itu. Bahkan sampai domba berenang seperti lumba-lumba, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau tantrum, stres dan koar-koar, sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantas hidupmu di semak belukar. Stay tune. Mantap, Masya Allah. Sangat menghibur memang. Sangat menghibur. Oke.